Oke, pertarungan di Onigashima sudah menuju ke babak akhir pertarungan dari sang raja hewan buas Kaido dan juga sang dewa matahari Nika. Mereka mengeluarkan semua yang mereka miliki nih di babak final pertarungan ini, di mana proses evakuasi dari para aliansi yang berada di Pulau Onigashima pun harus sesegera mungkin untuk dilakukan. Nah, pasalnya awan api Kaido yang menopang Pulau Onigashima agar tetap melayang itu sudah mulai mengecil, dan juga nih ada tinju raksasa dari Luffy yang juga siap menerjang Onigashima untuk menghantam Sanyoku tersebut. Nah, untuk saat ini semua keselamatan para aliansi di tangan Momonosuke dan juga Yamato yang tengah berusaha mempertahankan agar Pulau Onigashima itu tidak jatuh. Jadi gimana nih nantinya cara Momonosuke dan Yamato ini akan melakukan sesuatu terhadap para aliansi yang berada di dalam Onigashima itu? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai review One Piece 1047 Wano Final War. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, chapter 1047 ini diawali dengan Yamato yang tidak henti-hentinya menyemangati Momonosuke agar dia bisa dengan sesegera mungkin menciptakan awan apinya sendiri untuk menggantikan awan api milik Kaido yang sudah mulai menipis seiring dengan semakin melemahnya dia saat ini. Namun seperti biasanya nih, ada aja alasan dari Momonosuke. Dia mengatakan seperti ini: "Aku tidak bisa, itu mustahil bagiku. Sedikit pun aku tidak bisa membuatnya." Ya, sekalipun Momonosuke berusaha nih, dia memang belum bisa membuat awan api yang cukup untuk mempertahankan posisi Pulau Onigashima itu agar tetap melayang. Di saat-saat gentingnya sendiri seperti itu, Momonosuke mendapatkan flashback ke momen 20 tahun yang lalu ketika Kastil Oden itu terbakar. Nah, biasanya nih karakter itu akan mendapatkan sebuah keajaiban setelah mendapatkan flashback di saat-saat gantungnya seperti yang dialami oleh Momonosuke saat ini. Jadi kemungkinan besar nih setelah di flashbacknya ini Momonosuke kembali teringat dengan janjinya kepada ibunya untuk kembali menghidupkan klan Kozuki. Di chapter depan Momonosuke akan mendapatkan sebuah keajaiban yang mana mungkin itu adalah power up dari segi kekuatan atau paling tidak kepercayaan dirinya itu bisa membuat sebuah awan api yang cukup untuk mempertahankan Pulau Onigashima itu. Ya, semua itu akan bisa dilakukan jika dalam keadaan kepepet dan sekalipun itu hal yang mustahil. Oke, lanjut nih. Setelah flashback sedih dari Momonosuke itu selesai, ada satu panel kecil yang memperlihatkan Momonosuke dan mode naganya itu tengah mendorong mundur Pulau Onigashima. Jadi si Momo ini sudah tidak lagi berusaha nih untuk membuat sebuah awan api, di mana Momonosuke melakukan dengan caranya sendiri, yaitu mendorong mundur Pulau Onigashima itu agar kembali menjauh dari ibu kota bunga. Nah, di sini ibarat kata nih banyak jalan menuju Roma lah ceritanya. Jadi bukan hanya dengan menciptakan awan api saja jalan satu-satunya untuk bisa menyelamatkan Pulau Onigashima itu agar tidak terjatuh. Seperti yang sedang dilakukan oleh Momonosuke saat ini nih, dia dengan keras itu berusaha untuk mendorong mundur Pulau Onigashima itu dan menjauh dari ibu kota bunga. Atau mungkin Luffy dengan awak kening nikahnya itu juga akan melakukan sesuatu untuk mempertahankan Pulau Onigashima sendiri. Nah, di sini mungkin saja Luffy akan mengubah keseluruhan pulau menjadi layaknya balon agar Momonosuke dapat dengan mudah mendorong Pulau Onigashima tersebut. Namun satu yang pasti di sini, Momonosuke tetap akan menjadi aktor utama di balik penyelamatan Pulau Onigashima ini nantinya. Nah, dari Momonosuke sekarang nih kita berpindah ke pertarungan final Luffy Bakasenjo kita melawan Yonko Kaido di puncak atap Onigashima. Nah, di sini Kaido merasa sangat terkesan nih dengan Luffy yang bisa menangkap petir di tangannya itu, dimana Kaido pun juga mengatakan jika itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Nah, semakin kesini semakin kita diperlihatkan nih dengan apa saja yang bisa Luffy lakukan dengan mode awakening nikahnya itu, dan sepertinya memang sudah hanya imajinasi sajalah yang dapat membatasi kekuatan dari mode awakening Luffy Bakasenjo kita ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Luffy itu dapat mengubah apapun yang bahkan tidak hanya terbatas pada materi saja, namun juga energi yang tidak memiliki wujud fisik sekalipun menjadi bersifat karet. Ini juga memang konsep Luffy yang bisa mengubah apapun menjadi karet, entah itu materi ataupun semua energi sekalipun. Maka Luffy juga seharusnya bisa memegang api, air, angin ataupun bahkan kegelapan sekalipun nantinya. Nah, mungkin dari sini pula lah kenapa buah iblis Luffy itu dijuluki sebagai Sun God Nika alias Dewa Matahari Nika. Jadi di masa lalu mungkin seseorang yang memakan buah iblis ini mampu menangkap api yang kemudian dipadatkan menjadi sebuah bola seperti matahari, untuk kemudian dijadikan sebagai senjata untuk menyerang musuh-musuhnya. Karena itulah kenapa dijuluki sebagai Sun God alias Dewa Matahari. Who knows. Bahkan nih sekedar pertarungan untuk mencari pemenangnya selama pertarungannya dengan Luffy ini, Kaido banyak sekali memberikan wejangan kepada Luffy sendiri. Dimana di chapter ini pun Kaido kembali memberikan wejangan kepada calon bajak laut kita ini.
Nah, Kaido mengatakan jika kemampuan buah iblis saja itu tidak akan cukup untuk digunakan menguasai dunia. Dimana Kaido sendiri menjadikan Raja Bajak Laut terdahulu Goldie Roger itu sebagai contoh nyatanya, dimana Roger yang bukan seorang pengguna kekuatan buah iblis kenyataannya bisa menguasai lautan, bahkan dunia hanya dengan kemampuan hakinya mumpuni itu. Dia melampaui semuanya. Begitu kata Kaido. Nah, secara tidak langsung di sini Kaido itu mengatakan jika haki masih lebih powerful daripada buah iblis. Semakin ribet nih urusan kekuatan di One Piece sendiri. Sebenarnya seorang pengguna haki sekelas Yonko Big Mom yang seharusnya sudah di atas rata-rata bisa tumbang di tangan Awakening dari buah iblis Law dan juga Captain Kid. Selanjutnya juga ada kabar Awakening buah iblis Luffy yang juga sampai-sampai membuat para Gorosei merasa sangat terancam di buahnya. Namun di chapter ini semua anggapan kita jika Awakening buah iblis itu adalah yang terkuat itu seakan-akan dipatahkan oleh Oda Sensei dengan pernyataan Kaido mengenai Roger yang dengan kemampuan hakinya saja bisa menguasai dunia. Nah, jadi menurut kalian mana nih sebenarnya yang lebih powerful? Haki user kah atau Devil Fruit user? Oke. Sementara kegaduhan nih dan perang masih terus berlanjut di Pulau Onigashima, di sisi lain pula para penduduk ibu kota bunga masih belum sadar dengan adanya bahaya besar yang sedang menghampiri mereka. Mereka masih berpesta pora menikmati festival yang tengah berlangsung di sana, dan sementara para LNC dan para samurai di Pulau Onigashima, mereka semua tahu jika Luffy Bakasenjo kita sudah hampir mengalahkan San Yonko Kaido saat Pulau Onigashima yang secara perlahan sudah mulai jatuh. Nah, mereka pun juga sudah tahu nih jika apapun hasil dari pertarungan Luffy melawan Kaido ini tetap saja akan berakhir dengan kematian untuk mereka. Jika Kaido yang kalah, maka Pulau Onigashima akan jatuh dan mereka semua akan mati bersamanya. Sedangkan jika Luffy Bakasenjo kita yang kalah, Pulau Onigashima memang tidak mungkin tidak akan jatuh, namun Kaido sudah pasti akan membabi buta dan membunuh semua pihak topi jerami. Jadi maju kena mundur pun kena nih. Namun karena memang nih para samurai sudah muak dengan kereziman yang dilakukan oleh Kaido selama ini, di sini mereka tetap berharap Luffy Bakasenjo kita itu bisa menumbangkan Kaido dan sekalipun nyawa mereka yang harus jadi pertaruhannya. Oke, kita masuk ke cerita akhir nih di chapter kali ini, dimana kita diperlihatkan dengan kondisi dari Orochi dan Hiyori saat ini. Nah, batu laut yang selama ini menahan Orochi terlepas karena guncangan yang terjadi tadi. Jadi di sini Orochi bisa masuk ke dalam mode Zoan Yamata no Orochinya lagi. Namun tidak seperti biasanya yang memiliki 8 kepala, kali ini mode Zoan Orochi hanya memiliki 1 kepala saja. Nah, seperti yang kita tahu, jumlah kepala Orochi ini juga melambangkan jumlah nyawa yang dimilikinya. Sebelumnya 1 kepala sudah dipotong oleh Kaido dan 6 lainnya dipotong oleh para Akazaya. Jadi bisa disimpulkan jumlah kepala yang saat ini tinggal 1, berarti nyawa terakhir untuk Orochi ya tinggal 1. Nah, ini akan jadi momentum yang pas nih untuk Denjiro datang untuk menyelamatkan tuannya itu Kozuki Hiyori. Setelah sekian lama kita tidak pernah diperlihatkan lagi mengenai Denjiro, kali ini akan sangat pas untuknya kembali dan menjadi penyelamat dari Hiyori sendiri. Bahkan saat itu kita sudah tahu bahwa Denjiro akan sepenuhnya untuk menjaga Hiyori. Oke, sampailah kita ke panel terakhir nih di manga One Piece chapter 1047 yang cukup menggembarkan ini. Nah, setelah di awal chapter dahulu, lihatlah bagaimana Luffy yang diajar habis-habisan oleh Kaido, dimana sekarang ini di akhir chapter Luffy berhasil kembali membalikkan keadaan. Di atas awan itu pun Luffy mengeluarkan tinjunya yang ukurannya bahkan lebih besar dari Pulau Onigashima sendiri dan sudah dilapisi dengan buso Soku Haki untuk menghajar Kaido. Jika kita lihat secara gampangnya saja, dengan tinju yang sebesar itu, bahkan itu dilapisi dengan haki pula, maka dapat dipastikan jika bukan hanya Kaido saja akan terlempar ke tanah, bahkan Pulau Onigashima pun pasti akan hancur berkeping-keping menerima dampak pukulan super besar dari Luffy ini. Namun bukan Kaido melainkan Momonosuke lah di sini orang yang paling panik karena Luffy yang sudah bersiap dengan serangan super besarnya itu. Bahkan Kaido masih bisa tersenyum nih melihat tinju Luffy yang segede itu, mungkin karena Kaido memang tidak akan mati sekalipun menerima tinju segede Pulau Onigashima sendiri. Nah, disitulah Momo itu takut, bukan karena dia terkena tinju super besarnya Luffy itu, juga karena di sini Luffy sangat yakin nih jika Momonosuke bisa melakukan sesuatu agar Pulau Onigashima tidak terkena dampak dari serangan Luffy itu tadi. Nah, agak sedikit berlebihan sih memang di sini Luffy itu memberikan tanggung jawab yang begitu besar kepada seorang bocah yang bahkan selama perang ini berlangsung tidak henti-hentinya menangis. Namun mau tidak mau nih, Momo itu memang harus bisa memindahkan Pulau Onigashima agar tidak terkena efek dari serangan besar super besar itu yang kami maksud dari Bakasenjo kita Luffy secara langsung. Nah, seperti yang sudah Admin katakan di awal tadi, bahwa semua akan bisa dilakukan jika dalam keadaan kepepet sekalipun itu adalah hal yang mustahil. Nah, itulah yang dinamakan konsep sebagai the power of kepepet, guys. Gimana menurut kalian? Is it make sense? Nah, di chapter depan nih One Piece itu akan semakin seru-serunya karena ada besar kemungkinan Kaido itu sudah akan tumbang dan akan mengakhiri pertempuran panjang di negeri Wano Kuni ini.
Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai review One Piece 1047 pertempuran final negeri Wano. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.